Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan sebuah alat yang bernama gas analyzer. Gas analyzer ini mempunyai fungsi untuk membaca gas sisa hasil pembakaran apakah sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau tidak. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Yang pertama kita pasang dulu stop kontaknya, kemudian kita nyalakan tombol belakang, kita on. Kemudian sudah menyala. Saya tekankan dulu sebelum kita mulai bahwasanya nantinya tiap-tiap gas analyzer, alat-alat gas analyzer pengoperasiannya mempunyai cara yang berbeda-beda. Akan tetapi untuk pembacaan gasnya sama seperti yang ada di sini. Misal ada CO atau monoksida, kemudian CO2 karbon dioksida, kemudian oksigen, kemudian ada HC atau hidrokarbon, kemudian ada lambda dan lain-lain. Oke, yang paling penting di sini adalah yang harus kita baca itu adalah HC atau hidrokarbon dan CO2. Setelah dinyalakan, alat ini membutuhkan waktu pemanasan selama 10 menit. Ini ada di sini, teman. Ini selama 10 menit. Ya, jadinya sebelum 10 menit ini terlampaui, alat ini tidak bisa digunakan. Baik, saya jelaskan dua poin yang paling penting yang akan kita bahas di sini adalah ada HC atau hidrokarbon dan CO2 atau karbon dioksida. HC atau hidrokarbon ini mengindikasikan sisa bensin yang terbuang bersamaan dengan asap knalpot. Nilai idealnya tidak boleh melebihi 300 ppm. Jika melebihi, maka tenaga mesin akan loyo dan boros bahan bakar. Kemudian untuk CO2 atau karbon dioksida, jika menunjukkan hasil 12%, maka hasil itu adalah ideal. CO2 itu menunjukkan hasil pembakaran yang ada di dalam mesin. Jika lebih besar dari 12, maka pembakarnya semakin baik. Jika CO2 menunjukkan nilai kurang dari 12%, maka terdapat sejumlah hal yang harus disesuaikan. Baik, kita panaskan dulu mesinnya. Jadi selain gas analyzer, mobil ini juga harus, mobil atau unit yang akan kita ujikan juga harus mencapai suhu kerja terlebih dahulu. Unit yang kita ujikan ini ada engine stand Toyota Avanza tahun 2015.
pemanasannya sudah selesai ya, ini sudah bisa digunakan untuk alat ini. Kemudian mesin juga sudah mencapai suhu ideal, maka langkah selanjutnya kita masukkan alat ini yang kita hubungkan melalui knalpot. Dipastikan sudah betul pemasangannya. Kemudian kita kembali lagi ke alatnya. Untuk memilih menu kita bisa menggunakan tombol yang paling atas ini. Ini ketika ini kita pencet tombol yang paling atas akan berubah di sini. Kita pencet lagi sampai ketemu menu tes. Nah, jika sudah seperti ini, sudah ketemu menu tes, maka kita pilih enter menggunakan tombol ini. Jika semuanya sudah mereset, maka alat ini sedang membaca gas pembuangan dari mobil. Kita tunggu untuk pembacaannya. Waktu idealnya kita bisa membaca untuk stabil di antara 1 sampai 2 menit. Sebelum mencapai waktu itu, misal ini 25 detik tapi sudah mulai baca, ini jangan kita print dulu, tapi kita tunggu sampai 1 sampai 2 menit baru boleh kita print. Nilai ini akan terus berubah karena pembakaran tiap detik itu juga berubah di mesin. Oke, untuk standarnya tadi hidrokarbon di HC itu nilai idealnya, atau katakanlah bisa dikatakan baik jika nilainya tidak melebihi 300 ppm. Nah, hasil dari pembacaan alat ini menunjukkan HC atau hidrokarbon di bawah 300 ppm. Kemudian CO2 atau karbon dioksida nilainya minimal, bisa dikatakan ideal itu jika nilainya 12%. Nah, di sini alat ini menunjukkan angka 11, sekian persen, yang artinya masih di bawah standar. Kemudian di CO atau karbon monoksida ini mempunyai nilai efisien untuk mobil EV di angka 0,2 sampai 1,5%. Nah, di sini alat ini menunjukkan di angka 0,1%. Kemudian untuk oksigen mempunyai nilai tidak boleh melebihi 2%. Dan di sini alat ini menunjukkan 0,7%. Nah, ini waktu sudah menunjukkan di angka 2 menit, maka hasil ini bisa kita gunakan sebagai acuan pembacaan gas analyzer. Langkah selanjutnya kita bisa print. Untuk hasil ini bisa kita print agar memudahkan kita untuk membaca. Di sini kita pilih di print, ini menu print ya. Kemudian kita enter. Maka alat ini akan melakukan pengeprint. Nah, mungkin cukup singkat dalam penggunaan alat ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.